Dibuat kalang kabut karena saluran listrik banyak yang konslet. Dulu orang pemasangan ataupun waktu penarikan kabel itu ada yang terkena besi pembungkus kabel itu kayak sebangsa trengking ataupun pipa besi. Dia tarik mungkin terlalu kuat akhirnya konslet sahabat-sahabatku. Baru selesai saya membetulkan satu orang tak ada kawan kerja karena kerjaan banyak baru setat yang untuk pemperbaikan hanya saya saja. Aduh, memang boleh tak boleh mesti mau boleh sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat-sahabatku? Semoga dilancarkan segala aktivitas dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya seperti biasa memperbaiki saluran listrik pada rumah baru, yaitu rumah yang baru dibeli owner sahabat-sahabatku. Seperti ini, barang-barangnya pun masih baru semua seperti kursi, karena ini harus bisa tidak bisa harus disiapkan karena owner mau cepat-cepat tinggal di rumah ini sahabat-sahabatku. Ya, pembuatan untuk tambahan teras belakang itu ada salah satu konstruksi lain, kayaknya pekerjanya banyak Bangladesh. Nah, seperti ini barang yang ini buat penambahan kanopi belakang rumah seperti kayak teras itu sahabat-sahabat. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku, kerja di Malaysia. Ini adalah salah satu timnya Bangladesh. Dia pembuatan kanopi. Kali ini dia sudah selesai, tinggal membagi atapnya. Bah, itu atap apa nama ini? Putih-putih atap itu apa nama? Yang apa pegang itu apa nama? Nah, macam plywood itu apa nama? Ah, apa? KCB. Dia boleh tahan hujan tak? Boleh tahan nah? Nah, seperti itu sahabat-sahabatku, atapnya itu putih kayak plywood ataupun triplek, dan ini pun barang-barangnya masih semua sahabat-sahabatku, seperti kasur ini baru, mungkin ini sofa, dan ini pagar safety untuk keamanan agar rumah tidak mudah dimasuki pencuri ataupun perampok. Untuk meja-mejanya ini mungkin meja makan sahabat-sahabatku. Tinggal tweet sini bang, saya buat vlog YouTube nih. Sudah, iya tadi ini memang daripada sini sudah short meletup itu hari. Asal ada kabel yang short. Oh, saya sudah oke semua itu. Tak ada. tes gila. Apa ini sebenarnya punya apa banyak yang masalah? Punya wire bukan pasal DB lah. DB oke. Ini pun sudah tadi sini dia sekarang tak sampai sini. Oh, sampai sini ya. Sampai sini. Sekarang sudah oke. Oke, masih bersama di vlog Ridwan Channel sahabat-sahabatku. Nah, kalau owner beli rumah baru, ada sebagian yang membeli perabotan. Mungkin ini kadang orang Singapura atau orang mana yang beli di perumahan di sini. Akhirnya semua barang juga membeli baru sahabat-sahabatku. Semoga buat yang mempunyai impian membuat rumah ataupun berkeinginan membeli rumah, semoga cepat dikabulkan, bisa mempunyai rumah impian. Karena menurut saya orang rumah tangga, hal yang paling terberat itu memang membangun rumah ataupun membuat rumah. Mau bagaimanapun rumah, apabila kita mempunyai rumah itu suatu kebanggaan karena bisa berteduh, bisa istirahat dengan nyenyak. Mau bagaimanapun
Kalau rumah tangga yang sudah mempunyai tempat tinggal, hanya tinggal mencari makan. Untuk para sahabat yang sudah berkeluarga, yang masih belum mempunyai tempat tinggal, moga-moga cepat terkabul harapan kalian. Karena saya juga bisa merasakan gimana susahnya merintis suatu ataupun membina rumah tangga untuk mempunyai tempat huni ataupun tempat tinggal sangat berat. Apalagi dari kita terlahir dari orang nggak punya, alias anak orang nggak punya apa-apa. Jadi hanya kita sebagai kaum perintis, bukan pewaris, tetap semangat, tekadkan semangat lebih kuat. Semoga apa yang diinginkan cepat dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, kali ini vlog sudah selesai. Saya mau melanjutkan pekerjaan sedikit-sedikit untuk merapikan pekerjaan yang sudah saya tes tadi salurannya. Ini sudah waktunya pemberesan, habis ini terus pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, memang saya rasa dampak berita ini betul-betul nyata adanya. Karena apabila Malaysia mendeklarasikan maju tahun 2025 sampai betul-betul maju, alhamdulillah dampaknya memang bisa dirasakan untuk saat ini. Untuk para TKI terutamanya, penukaran juga mulai naik, yaitu satu ringgitnya 3.600 lebih berapa sen gitu sahabat-sahabatku. Ya buat netizen-netizen yang tidak suka, nggak usah ditonton, karena hanya ini saya memberikan informasi fakta-fakta yang ada, tidak mau menyebarkan berita hoaks ataupun manipulatif ataupun membuat-buat keadaan yang tidak sebetul-betulnya, karena itu juga akan menimbulkan pro dan kontra buat para sahabat-sahabatku. Oke, untuk di sebelah saya ini kawan saya, yaitu Uncle atau Sanilo. Uncle, Malaysia sekarang ekonomi banyak tinggi apa macam, Uncle punya respect? Bagus ya? Nah, banyak boleh tahan kan? Ramai rakyat boleh dapat kerja, dapat income terlebih. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Orang tempatan cakap kalau ekonomi sini lagi naik, oke, banyak kerja, masyarakat kerja, dapat income lebih. Makna income lebih itu pendapatan yang cukup. Nah, makanya dari kemajuan negara, apabila seseorang itu berada di negara tersebut, wajib ataupun harus bersyukur, karena juga dampaknya untuk para warga negara Indonesia yang ada di sini pasti merasakan dampak kemajuannya. Dari segi penukaran uang mulai naik, bukan karena terus negara di Malaysia maju kita itu merasakan iri ataupun gimana, bukan. Iri itu bagi orang yang memandang dari sudut pandang iri. Kalau memandang dari sudut pandang yang bijak, justru malah termotivasi, bisa mendukung ataupun bisa merasakan bahagia juga. Karena juga kita masih tetanggaan di Asia Tenggara, sama-sama untuk di kalangan Asia Tenggara kita bergandeng tangan memajukan di negara Asia Tenggara, bukan hanya di Eropa ataupun di mana sahabat-sahabatku. Teruntuk para netizen yang arogan atau gimana, jangan pernah sampai mencela negara orang lain, jangan pernah membanggakan negara sendiri, sebab setiap negara itu mempunyai lebih dan kurangnya dari sisi pandang negara lain. Kita sebagai orang Indonesia yang berada di luar negeri, seharusnya kita bisa menggembleng pola pikir kita agar kita bisa menyikapi perubahan zaman, tidak pesimis ataupun tidak merasa down mental. Karena kalau sudah down mental, ibarat mesin sudah turun mesin sahabat-sahabatku,
Makanya yang penting santuy tapi pasti, nggak usah arogan ataupun gimana fanatik soal netizen Malaysia, netizen Indonesia. Buat apa? Tak ada gunanya, bro. Anda itu sadar tidak, Malaysia Indonesia itu adik beradik yang telah dipisah dari mak dan bapak. Siapa yang memisahkan? Ya penjajah. Betul nggak, Uncle? Ya kan? Nah, ini orang Malaysia sendiri cakap, Pak. Indonesia sama Malaysia tuh macam adik beradik yang dipisah emak dan bapaknya. Siapa yang memisahkan? Ya penjajah. Karena kalau memang orang yang punya jiwa patriotik dan jiwa yang nasionalismenya tinggi tidak akan terprovokasi dengan kabar-kabar hoax. Karena kalau belum tahu fakta adanya berita tersebut, maka menjadikan hal pro dan kontra. Saya harap sama semua sahabat-sahabatku semoga bisa berpikir lebih gemilang, cemerlang menghadapi perubahan zaman. Oke, terima kasih di vlog saya ini. Semoga yang subscribe dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Jangan lupa disupport, like dan komen, dan aktifkan lonceng di beranda Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.